Salam sejahtera dan sukses selalu menyertai penonton setia. Sebelum dimulai cerita yang menarik, pastikan klik subscribe, like, komen, agar channel kami berkembang. Kami doakan semoga sukses selalu menyertai hari ini. Amin. Berikut kisahnya. Garis Khatulistiwa yang membelah Laut Sulawesi seharusnya menjadi penanda iklim tropis yang tenang. Namun pada akhir Juli 2025, perairan ini kembali menghangat bukan karena matahari, melainkan oleh gesekan baja dan ambisi dua negara serumpun. Sebuah kapal survei milik Petronas, MV Mutiara Explorer, terdeteksi memasuki wilayah yang diklaim Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusif, J, di koordinat 4 derajat 03, lintang utara. Yang membedakan insiden kali ini adalah kehadiran pengawalan yang tidak biasa. Sebuah korvet kelas Laksamana, KD Laksamana Hang Nadim, milik Tentara Laut Diraja Malaysia, TLDM. Kehadiran kapal perang yang dipersenjatai rudal Exocet MM-40 ini menjadi sinyal jelas bahwa aktivitas survei tersebut bukan lagi sekadar operasi sipil. Di masa saya aktif, provokasi sering terjadi. Namun, mengerahkan korvet rudal adalah pesan intimidasi yang disengaja. Ini bukan lagi soal penegakan hukum maritim. Ini soal proyeksi kekuatan negara. Respons Indonesia tidak kalah cepat. KRI Sultan Hasanuddin 366, sebuah korvet kelas Sigma andalan TNI AL, yang sedang berpatroli rutin di area tersebut, segera melakukan intercept. Menurut laporan internal TNI AL, komunikasi radio yang tegang terjadi selama hampir 6 jam. KRI Sultan Hasanuddin menegaskan bahwa MV Mutiara Explorer telah melanggar kedaulatan di Indonesia berdasarkan Unclos 1982. Sementara KD Laksamana Hang Nadim bersikeras bahwa mereka beroperasi di dalam batas landas kontinen Malaysia, sesuai peta baru tahun 1979 yang diterbitkan sepihak oleh Kuala Lumpur. Secara bersamaan, TNI AU mengerahkan satu unit pesawat intai maritim Boeing 737 dari Skadron Udara 5 Lanut Sultan Hasanuddin untuk melakukan pemantauan udara, menambah lapisan tekanan psikologis. Jakarta secara resmi melayangkan nota protes diplomatik, menyebut tindakan Malaysia sebagai provokasi yang membahayakan stabilitas kawasan. Sebaliknya, Wisma Putra di Kuala Lumpur merespons dengan menyatakan bahwa aktivitas tersebut adalah kegiatan rutin di perairan Malaysia. Ini adalah manifestasi dari taktik Grey Zone, zona abu-abu. Malaysia sedang menguji garis merah Indonesia. Dengan mengerahkan aset militer yang signifikan, Malaysia tidak hanya menegaskan klaimnya secara de facto di lapangan, tetapi juga memaksa Indonesia untuk menunjukkan kartunya. Ini adalah tarian berbahaya di ambang batas konflik. Bagi ratusan nelayan di Nunukan dan Sebatik, tarian kapal perang ini berdampak langsung pada jaring mereka yang semakin kosong. Ketakutan untuk melaut di wilayah yang disengketa membuat area tangkapan mereka menyempit drastis. Ketegangan ini, di pesisir Kalimantan diterjemahkan menjadi ancaman nyata bagi dapur yang mengepul. Insiden MV Mutiara Explorer mungkin telah mereda setelah kapal tersebut ditarik mundur. Namun riaknya telah menciptakan gelombang ketidakpastian baru. Pertanyaannya kini bukan lagi jika, tetapi kapan bara dalam sekam ini akan kembali menyala dan seberapa besar apinya nanti. Langkah Malaysia mengerahkan korvet rudal adalah sebuah kalkulasi strategis, bukan sekadar pengawalan biasa. Ini adalah bentuk diplomasi kapal perang yang bertujuan untuk menaikkan tensi dan menguji respons Indonesia. Dari Kuala Lumpur, tindakan ini dibingkai sebagai prosedur standar untuk mengamankan aset ekonomi nasional di wilayah maritim yang mereka klaim. Respons Indonesia dengan mengerahkan korvet kelas Sigma yang lebih unggul adalah sinyal bahwa mereka siap menghadapi eskalasi di level yang setara. Namun, strategi Indonesia lebih dari sekadar respons kapal ke kapal. Ini adalah bagian dari pembangunan ekosistem pertahanan anti-akses area penolakan, A2ET, yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk membuat wilayah sengketa menjadi sangat mahal dan berbahaya untuk dimasuki oleh kekuatan lawan. Strategi ini mencakup penguatan pangkalan aju seperti Lantamal 13 di Tarakan, yang menjadi basis operasi kapal-kapal cepat rudal. Penempatan sistem rudal pertahanan pantai di Kalimantan Utara menjadi elemen kunci, menciptakan gelembung pertahanan yang mematikan. Pengintaian udara secara terus-menerus oleh drone dan pesawat patroli maritim memberikan keunggulan informasi dan pengawasan. Doktrin pertahanan Indonesia telah bergeser dari sekadar penangkalan dengan hukuman, deterrence by punishment, menjadi penangkalan dengan menggagalkan misi musuh, deterrence by denial.
Di balik teknologi ini terdapat para personel muda yang bekerja di bawah tekanan psikologis yang hebat. Perlombaan senjata ini pada akhirnya memunculkan pertanyaan bukan tentang kapabilitas teknis, tetapi tentang kemauan politik untuk menggunakan kekuatan tersebut. Akar sengketa ini adalah perebutan harta karun berupa cadangan minyak dan gas bumi yang masif di bawah dasar Laut Sulawesi. Klaim Indonesia didasarkan pada Konvensi Hukum Laut PBB, UNCLOS, 1982, yang telah diratifikasi kedua negara. Menurut UNCLOS, Blok Ambalat adalah perpanjangan alami dari lempeng daratan Kalimantan. Indonesia menegaskan bahwa putusan Mahkamah Internasional atas Sipadan Ligitan hanya menyangkut kedaulatan pulau, bukan garis batas maritim di sekitarnya. Sebaliknya, klaim Malaysia berakar pada Peta Baru 1979 yang diterbitkan secara sepihak. Peta ini menarik garis landas kontinen yang tumpang tindih dengan klaim Indonesia dan beberapa negara lain. Pihak Malaysia berdalih bahwa peta tersebut adalah penegasan kedaulatan berdasarkan interpretasi pada masanya, dan bersikeras menyelesaikan sengketa lewat dialog tanpa melepaskan klaim tersebut. Nilai ekonomi Blok Ambalat yang diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar menjadi alasan utama mengapa kedua negara sulit untuk mundur. Bagi masyarakat lokal seperti nelayan di Nunukan, sengketa ini bukan soal hukum atau ekonomi makro, melainkan soal keamanan dan mata pencaharian yang terancam. Wilayah tangkapan mereka menyempit drastis akibat kehadiran kapal-kapal perang yang berpatroli, membuat laut yang menghidupi mereka kini menjadi tempat yang menakutkan. Pada intinya, ini adalah benturan antara legitimasi hukum internasional, UNCLOS, yang dipegang Indonesia melawan klaim historis sepihak, Peta 1979, dari Malaysia. Konflik ini mengancam kehidupan masyarakat pesisir yang paling bergantung pada laut, demi sumber daya yang ironisnya belum tentu bisa mereka nikmati. Sikap tegas Indonesia di Ambalat didukung oleh transformasi pertahanan paling ambisius dalam sejarahnya, yang didanai oleh lonjakan anggaran pertahanan. Doktrin pertahanan Indonesia telah bergeser dari fokus internal menjadi fokus eksternal untuk melindungi kedaulatan maritim, sejalan dengan visi poros maritim dunia. Investasi difokuskan pada 3 kapabilitas utama: pengintaian, serangan presisi, dan peperangan berbasis jaringan, network-centric warfare. Modernisasi Angkatan Laut, termasuk pembangunan fregat baru dan penambahan kapal selam, bertujuan menciptakan efek gentar yang kredibel. Akuisisi jet tempur canggih seperti Rafale dan F-15X oleh Angkatan Udara memberikan Indonesia kemampuan dominasi udara dan serangan maritim jarak jauh. Kemampuan pengisian bahan bakar di udara secara signifikan memperluas jangkauan strategis kekuatan udara Indonesia hingga mencakup seluruh wilayah sengketa. Namun, transformasi ini menghadapi tantangan besar, termasuk keberlanjutan anggaran di tengah kebutuhan domestik lainnya. Tantangan lainnya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai platform teknologi tinggi dari negara yang berbeda menjadi satu sistem komando yang kohesif. Faktor sumber daya manusia dan interoperabilitas antar matra menjadi kunci penentu, apakah alutsista canggih ini bisa efektif atau tidak. Kepercayaan diri militer Indonesia yang meningkat telah mengubah posturnya di kawasan, mengirimkan pesan bahwa kedaulatannya tidak bisa lagi diuji dengan mudah. Kekuatan baru ini menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi penjamin stabilitas melalui efek gentar, atau justru memicu perlombaan senjata yang lebih berbahaya. Masa depan sengketa Ambalat dapat mengarah pada 3 kemungkinan skenario utama. Skenario pertama dan paling mungkin adalah status quo beku yang berbahaya, di mana ketegangan militer terus berlanjut tanpa perang terbuka, namun risiko miskalkulasi yang memicu konflik sangat tinggi. Skenario ini secara efektif melumpuhkan ekonomi nelayan lokal dan menciptakan ketidakpastian permanen di kawasan tersebut. Skenario kedua yang lebih optimis adalah terobosan negosiasi pragmatis. Kedua negara mengesampingkan sengketa kedaulatan dan menyetujui kesepakatan pembangunan bersama, JDA, untuk mengelola sumber daya migas. Solusi ini membutuhkan kemauan politik yang sangat kuat dari kedua pemimpin untuk mengatasi tantangan nasionalisme di negara masing-masing. Skenario ketiga adalah mimpi buruk, eskalasi menuju konflik terbatas. Sebuah insiden yang lebih serius memicu baku tembak yang, meskipun terbatas, akan menghancurkan hubungan bilateral. Konsekuensi dari konflik terbatas ini akan sangat parah, termasuk korban jiwa, disrupsi ekonomi global, dan rusaknya persatuan ASEAN. Pada akhirnya, yang berhadapan bukan hanya militer, tetapi juga dua narasi nasional yang berbeda. Pilihan yang dihadapi adalah antara berebut sumber daya dengan risiko perang, atau mencari jalan tengah demi kemakmuran dan perdamaian bersama.
Laut Sulawesi kini menyimpan dua harta. Minyak di bawahnya dan perdamaian di atasnya. Pilihan atas harta mana yang akan diangkat akan menentukan masa depan kawasan.